Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Dinudia Suti. Here I am a moderator of the English discussion from Group 1. We will presentation about part of speech and verbal and nominal sentence. Our group consists of Lutfi Rohman, Nadia Laylatul Fitria, Yusuf Agustiono, Rindia Nuariska, Dinudia Suti, Latan Saputri Wulandari, and Laylatul Jannah. Parts of speech. The definition of a part of speech is a class of words based on the word's function, the way it's worked in a sentence. Jadi, dalam bahasa Indonesia, part of speech ini diartikan sebagai kelas kata yang didasarkan pada fungsi kata dan bagaimana cara kerjanya dalam sebuah kalimat. Jadi, fungsi dari part of speech ini adalah untuk memudahkan kita dalam membuat kalimat sendiri. Ada 8 bagian dari parts of speech ini. Yang pertama ada pronoun yang artinya kata ganti, yang kedua adalah adjective yang artinya kata sifat, yang ketiga yaitu noun yang artinya kata benda, yang keempat yaitu conjunction atau kata disebut dengan kata sambung, yang kelima yaitu adverb atau kata keterangan, yang keenam yaitu kata kerja, yang ketujuh adalah interjection atau dikatakan dengan kata seru, yang kedelapan yaitu preposition atau dikatakan dengan kata depan. Nah, 8 bagian tersebut disingkat menjadi Pancavip. P-A-N-C-A-V-E-P. Nah, itu singkatan dari pronoun. P-nya untuk pronoun, E-nya untuk adjective, N-nya untuk noun, C-nya untuk conjunction, E-nya untuk adverb, and V untuk verbnya, A-nya untuk interjection, and P-nya untuk preposition. Mari kita bahas satu persatu ya bagian-bagian dari parts of speech itu. Yang pertama yaitu ada pronoun. Pronoun atau kata ganti. A pronoun is used in place of a noun or noun phrase. Yang artinya bahwa kata ganti itu yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frasa kata benda untuk menghindari pengulangan ya. Contohnya di situ ada subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun. Saya di sini akan membahas subjeknya dulu. Subjek ada di situ ada I, you, they, we, he, she, name, it. Sementara objeknya ada me, you, them, us, her, his, it. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kan kalau artinya dia itu ada satu saja. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada 2. He dan she. He untuk dia laki-laki, kalau she untuk dia perempuan. I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, terus we itu artinya kami atau kita, he dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk nama benda atau nama orang. Terus possessive adjective ada my, your, their, our, her, his, it. Jadi cuma berbeda. Kalau tadi subjeknya I, possessive adjektifnya jadi my. Sekarang possessive pronoun. Mine, yours, theirs, yours, hers, his, its. Artinya sama, hampir sama. Cuma penulisan bahasa Inggrisnya itu berbeda. Kemudian reflexive pronoun. Ada myself, yourself, ourself, themselves, herself, himself. Kalau myself artinya saya sendiri. Kalau I tadi kan artinya I saja. Kalau reflexive pronoun itu artinya saya sendiri. Kalau yourself itu artinya
dirimu sendiri. Kalau you itu tadi kan artinya kamu. Kalau your kan dari kata mu. Yourself, dirimu sendiri. Ourself, diri mereka sendiri. Themselves, diri kita sendiri. Herself sama himself itu artinya dia sendiri. Bisa difahami ya. Sekarang saya akan membahas tentang pronoun plus to be. Jika to be-nya itu dilakukan sekarang. Kalau to be-nya now itu pakai am, is, are. To be am untuk subjek a, you, I. Maaf, I am untuk subjek I. Kalau are itu untuk subjek you, we, they. Kalau subjek is itu untuk he, she, name, it. Sekarang coba perhatikan di situ ya. Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu I am a college student. Saya adalah seorang mahasiswa. Nah, di situ subjek pronounnya, kata gantinya menggunakan kata ganti I. Terus to be-nya menggunakan to be I am. Betul sekali. Yang kedua yaitu you are a doctor. Subjek you menggunakan to be are. Karena you itu ada menunjukkan orang lain. Jadi to be-nya adalah are. You sebagai pronoun, are sebagai to be yang menggunakan to be now. Di situ ada contoh lagi, we are diligent, they are smart, she is beautiful, he is a handsome, it is good, he is handsome. He sebagai subjek, hand is-nya sebagai to be menggunakan to be is. Kalau he, she, name, it ya, ingat-ingat. He is handsome. Nah, sekarang pronoun plus to be yang menggunakan to be-nya yang dilakukan sudah dialami dulu. Atau disebut dengan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu past, to be past ya. Kalau to be past itu menggunakan to be was or were. Kalau to be yang tadi menggunakan to be yang sekarang itu to be-nya I am, are, is. Jangan salah ya, kalau to be yang dulu menggunakan to be was, were ya. Contohnya ada di situ. Yang pertama, I was a student. Saya dulu seorang murid. Jadi itu mengatakan bahwa saya ini pernah menjadi murid. Kalau tadi saya menjadi mahasiswa, dulu saya pernah menjadi murid atau belajar. Di situ ada lagi, you were a doctor, we were diligent, they were beautiful, he was handsome, it is good, it was good. Maaf ya tadi salah, it was good. Nah, cara menghafal untuk mudah, bagaimana ya biar hafal was itu untuk subjeknya apa, where untuk subjeknya apa. Gini caranya. I see it itu menggunakan to be was ya. Kalau subjeknya you, we, they itu to be-nya menggunakan where. Gampang ya. I see he it menggunakan to be was, you, we, they menggunakan to be were. Sekarang membahas tentang possessive adjective, kata ganti kepunyaan. Misalnya tadi kan ada kata yang kita bel tadi ya, masih ingat? My shoes menggunakan kata ganti kepunyaan my. Sepatuku, your books, bukumu, our table, meja kita atau meja kami, their bag, bukunya mereka, her eraser, bukunya dia, his book, bukunya
dia. Dog's toy, mainannya kucing. Ada contohnya juga ya, notnya. Jika ada nama orang, itu biasanya Rara, atasnya dipakai kayak peti satu, itu ditambahi huruf S. Rara's mother. Itu Rara is mother. Rara's mother. Maya's daughter. Rara's mother, ibunya Rara. Maya's daughter, anaknya Maya, anaknya Maya, ya. Sekarang tentang possessive pronoun. Possessive pronoun itu apa? Kata ganti kepunyaan juga. Tapi yang pertama yaitu contohnya that is mine, itu punyaku. That is yours, itu punyamu. That is our, itu punya kita. This is their, itu punya mereka. That is hers, that is his, itu punya dia. Itu ya. Rumus perbedaan possessive adjective dengan possessive pronoun. Apa salah ya? Kalau possessive adjective itu possessive adjective plus noun. Contohnya, that is my car. That is my car. My untuk possessive adjective. Kalau care-nya itu untuk noun-nya, noun kata bendanya ya. Kalau possessive pronoun itu tidak diikuti dengan noun. Jadi possessive pronoun ini tidak ada kata bendanya, langsung that is mine, ya. Itu punyaku, ya, langsung gitu. Kalau possessive adjective itu menjelaskan bendanya, tunjuk bendanya itu apa gitu caranya ya, cara membedakannya. Sekarang tentang reflexive pronoun, tentang kepunyaan diri sendiri ya, menyatakan ungkapan yang diri sendiri. Contohnya yang pertama, I bought myself a new bicycle. Saya membeli mobil untuk saya sendiri. Terus yang kedua, go find yourself a new phone. Carilah HP baru untuk dirimu sendiri. Yang termasuk reflexive pronounnya itu apa? Yang yourself atau myself itu tadi ya. I bought myself berarti yang reflexive pronounnya itu myself. Yang ketiga yaitu we taught ourselves a new lesson. Kamu belajar pelajaran baru. Nah, yang keempat yaitu the couple give the secrets themselves. Yang mana yang termasuk reflexive pronounnya? Yang themselves, betul sekali. Yang kelima yaitu she cooks for herself. Terus contoh yang keenam, Aldebaran said he could not forgive himself. Mana yang termasuk reflexive pronounnya? Yang termasuk adalah himself. Aldebaran berkata dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Yang ketujuh yaitu ada contoh the cat is grooming itself. Kucing itu merawat dirinya sendiri. Jadi reflexive pronounnya dari kucing itu untuk dirinya sendiri, itself ya. Sekarang kita bahas yang parts of speech yang kedua yaitu adjective. Adjective merupakan kata sifat. Adjective is describes, motives, or give more information about a noun or pronoun for person, place, ending, and thing. Nah, jadi kata adjektif ini memberikan informasi kelanjutan tentang sifat dari seseorang, tempat, atau benda. Yang pertama, kata sifat ini bisa mendeskripsikan perasaan atau sifat. Misalnya, contohnya ya, she is a beautiful woman. Dia adalah
gadis yang cantik. Kalau ada kata beautiful woman, kalau di dalam bahasa Inggris ya, kalau penulisan kata itu biasanya dibalik, bukan woman beautiful, salah ya. Yang betul itu beautiful woman, ada ditukar, diingat-ingat. Terus yang kedua itu adalah, contoh yang kedua adalah they are honest, mereka jujur. Jadi mereka itu sangat jujur mendeskripsikan seseorang. Mereka itu jujur sekali dalam berbuat gitu. Yang kedua yaitu menunjukkan kebangsaan atau asal usul. Contohnya boleh kalian lihat, yaitu yang pertama, I heard an Indonesian song. Yang kedua, the clock is German. Mana yang menunjukkan kebangsaan? Yaitu Indonesian and Jerman. Kalau tadi perasaan atau sifat itu yang ditunjukkan beautiful and honest. Kalau yang kebangsaan atau asal usul itu Indonesia and Jerman. Yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu menjelaskan tentang karakteristik suatu benda. Yang pertama, the knife is sharp. The knife is sharp, yang artinya pisau itu tajam. Jadi menjelaskan bahwa pisau itu, bahwasanya pisau itu tajam. Yang termasuk adjektif dari kata the knife is sharp adalah yang sharp-nya. Sharp artinya panjang. Sharp artinya tajam. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu that is a fast. That is a fast motorcycle. Dia mengendarai sepeda motor dengan cepat. Jadi adjektifnya dari kalimat tersebut yaitu fast. Fast artinya cepat. Yang keempat yaitu memberitahu tentang usia. Contoh yang pertama adalah he is a young man. Dia adalah laki-laki yang muda. Mana yang termasuk adjektifnya? Yang termasuk adjektif adalah yang kata young. Young artinya muda. My shoes is old. Contoh yang kedua, my shoes is old. Sepatuku itu sudah lama, sudah agak bekas gitu. Mana yang termasuk kata sifatnya? Yaitu old, yang menyatakan kata sifat. Old artinya tua. Yang kelima yaitu memberitahu tentang ukuran dan pengukuran. Yang pertama contohnya, Anin is short girl. Anin itu wanita yang pendek. Terus, mana yang kalimat adjektifnya? Yang termasuk kalimat adjektifnya adalah short. Yang kedua contohnya yaitu this film is long. Nah, film itu sangat panjang, durasinya itu loh panjang sekali. Mana yang menunjukkan kalimat adjektif adalah kalimat long. Pintar. Bukan long itu bukan artinya apa? Bukan artinya tinggi ya. Kalau dalam benda itu artinya long atau panjang. Kalau buat manusia itu pakai kata tall. Kalau buat benda itu pakai kata long. Misalnya penggaris itu panjang, long rulers ya. Kalau buat manusia misalnya Brian is tall boy. Brian itu adalah cowok atau laki-laki yang tinggi badannya ya. Yang keenam yaitu memberitahu tentang warna. Yang pertama contohnya that is a green shirt. Mana yang termasuk adjektifnya? Yang termasuk adjektif adalah kata a green. Bahwasanya kaos itu berwarna hijau. Nah, contoh yang kedua, that is black car. Mobil itu berwarna hitam. Ya, mana yang termasuk kalimat adjektif? Yang termasuk kalimat adjektif adalah yang kata black, warna hitam. Yang ketujuh yaitu memberitahu tentang bentuk sebuah benda ya. Misalnya kata around atau square. Misalnya contoh yang pertama, they are sitting at a round table. Dia duduk di meja yang
bundar, di meja bundar maksudnya. Itu. Atau bulat, round bisa dijadikan bulat atau bundar. Berarti yang termasuk adjektif adalah around. Terus contoh yang kedua yaitu the book is squared. Book itu berbentuk persegi. Yang termasuk adjektif adalah yang square, berbentuk persegi. Yang kedelapan yaitu memberitahu tentang cara pembuatan atau bahan pembuatan suatu benda. Contohnya, the chair is wooden. Jadi kayu itu terbuat dari jadi kursi itu terbuat dari kayu ya. Yang termasuk adjektif yaitu wooden. Yang kedua yaitu I am wearing cotton. Jadi aku ini memakai pakaian dari memakai kain ya. Jadi cotton dress ya. Di situ ada contoh cotton dress. I am wearing cotton dress. Yang termasuk adjektifnya yaitu cotton. Dressnya itu terbuat dari kain. Kalau tadi kursi terbuat dari kayu, kalau baju atau dress saya terbuat dari pakaian saya ini terbuat dari kain. Yang 9 yaitu menyatakan pendapat atau penilaian. Contohnya, the was a fantastic film. Yang kedua, grammar is not complicated. Jadi grammar itu jika dipelajari itu tidak sulit ya. Jadi mudah untuk dipelajari grammar itu sebenarnya kalau kita mau belajar. Yang termasuk adjektifnya yaitu kata fantastic dan complicated ya. Itu saja. Noun atau kata benda. Noun is name of person, place, thing, or ID. Noun atau kata benda adalah kata untuk menunjukkan orang, tempat, benda, ataupun ide. Noun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama countable noun. Countable nouns are for things we can count using number, atau artinya benda yang bisa dihitung. Contohnya dalam bentuk singular atau tunggal dan bentuk plural atau jamak. Dalam bentuk singular, one cat atau a cat. One cat artinya satu kucing, a cat artinya seekor kucing. Dalam bentuk jamak, two cat artinya dua kucing. One man or a man. One man artinya satu laki-laki, man artinya seorang laki-laki. Dalam bentuk jamaknya adalah three men atau tiga laki-laki. One ID or an ID. One ID adalah satu ide, an ID adalah sebuah ide. Bentuk jamaknya adalah two IDs atau dua ide. One temple or a temple. One temple, satu tempat. A temple, sebuah tempat. Bentuk jamaknya adalah four temples atau 4 tempat. Example, contoh dalam bentuk kalimat. I have a cat. Saya mempunyai seekor kucing. She has two IDs in English discussion. Dia perempuan mempunyai 2 ID di dalam diskusi bahasa Inggris. Yang kedua yaitu countable nouns. Countable nouns are for the things that we cannot count with number. Yaitu kata benda ini termasuk ke dalam benda yang tidak bisa dihitung menggunakan angka. Seperti liquid, benda cair, powder, sesuatu seperti tepung atau benda gaseous, gas. Benda tersebut hanya dapat dihitung menggunakan alat atau satuan seperti milimeter, kubik, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu tea, coffee, water, rice, sugar, salt, honey, air. Benda di atas dapat dihitung dengan menggunakan kata some, artinya beberapa, a lot of, banyak, much,
banyak, a bit of, sedikit, little, sedikit, a cup of, secangkir, a bag of, satu kantung atau satu tas, 1 kilogram of, 1 kilogram, a handful of, satu genggam, a pinch of, sejumput. Example, I need a cup of tea. Saya ingin secangkir teh. I want some water please. Saya ingin air, tolong. I buy a bottle of oil. Saya membeli sebotol minyak. I need a drop of honey. Saya ingin setetes madu. Catatan: jika dalam bahasa Indonesia benda itu bisa dihitung atau termasuk dalam countable noun, namun dalam bahasa Inggris benda tersebut tergolong dalam uncountable nouns atau benda yang tidak dapat dihitung, maka harus tetap mengikuti peraturan dalam bahasa Inggris. Contoh bendanya yaitu accommodation, advice, behavior, breed, furniture, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work. Example, I would like to give you some advice. Saya akan memberikanmu beberapa saran. Jadi di sini menggunakan some advice, beberapa saran. I didn't make much progress today. Saya tidak membuat banyak kemajuan hari ini. I didn't make much. Saya tidak membuat banyak kemajuan hari ini. This look like a lot of trouble to me. Ini sepertinya membuat saya mengalami banyak masalah. How much bread should I bring? Berapa banyak roti yang harusnya saya bawa? Conjunction joins the word ideas, pairs together and show how they are connected. Conjunction atau kata sambung yaitu untuk menggabungkan kata, ide, frasa dan menunjukkan bagaimana mereka terhubung. Conjunction dibagi menjadi 3, yaitu coordinating conjunction, correlative conjunction, and subordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya. Bisa dikatakan yang sederajat. Antaranya adalah for, and, not, but, or, yet, so, atau disingkat fan boys. Example, Nadia cannot attend the birthday party for her father's sick. Kata penghubungnya yaitu for. Nadia tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun karena ayahnya sakit. I'm smart and pretty I think. Kata penghubungnya atau coordinating conjunctionnya yaitu and. I'm smart and pretty I think. Saya pintar dan saya cantik saya kira. Siska plays music well, but she cannot sing. Siska bermain musik dengan baik, tapi dia tidak bisa bernyanyi. Would you like lemon tea or avocado juice? Maukah kamu jus teh lemon atau jus avokat? Correlative conjunction adalah kata penghubung yang dipakai untuk menghubungkan unsur-unsur kalimat antara kata dengan kata, frase dengan frase, dan klausa dengan klausa. Kata ini harus selalu berpasangan ya. Contohnya, not only pasangannya but also, neither pasangannya nor, either pasangannya are, not pasangannya but. Example, my cat is not only naughty but also funny. Neither the twins nor cat sweep the floor today. He doesn't drink either milk
or coffee. My brother is not handsome but diligent. Subordinating conjunction yaitu kata sambung yang menghubungkan antara anak kalimat dengan induk kalimat. Artinya, jika tidak menggunakan kata sambung, maka salah satu kalimat akan sulit dimengerti jika berdiri sendiri. Di antaranya adalah after, before, whether, as, how, them, where, talk, since, talk, while, because, until. Example, I will pick up at 9 o'clock after I finish my homework. Brush your teeth before you go to bed. Saya akan menjemput jam 9 sesudah saya selesai mengerjakan PR. Brush your teeth before you go to bed. Sikatlah gigimu sebelum kamu tidur. Adverb atau kata keterangan. Adverb adalah kata ganti yang berfungsi memberikan informasi tambahan mengenai suatu verb, adjektif, atau verb adverb itu sendiri. Definisinya, adverb dapat ditambahkan ke kata kerja untuk memodifikasi berarti. Memberi tahu Anda kapan, di mana, bagaimana, dalam sejauh mana sesuatu tindakan dilakukan. Adverb of place atau word. Adverb of place ini digunakan untuk memberitahu kita di mana sesuatu itu terjadi. Keterangan tempat itu biasanya diletakkan setelah kata kerja utama atau setelah klausa. Contohnya her di sini, around sekitar, outside di luar, every, where, nearby. Adverb of time. Adverb of time ini adalah kata bantu yang digunakan untuk memberi info tambahan mengenai waktu dengan menggunakan kata still atau masih. Contohnya, I am still hungry. Saya masih lapar. Are you still here? Apakah kamu masih di sini? Menggunakan kata yet atau sudah. Contohnya, I haven't met him yet. Dan selanjutnya urutan keterangan waktu jika digabungkan dalam satu kalimat. Catatan 1, berapa lama, 2, seberapa sering, 3, kapan. Contohnya 1 dan 2, I work for 5 hours every day. Saya bekerja selama 5 jam setiap hari. 2 dan 3, the magazine was published widely last year. Majalah itu diterbitkan dengan lama tahun lalu. 1, contoh 1 dan 3. I danced for 2 days last week. Saya menari selama 2 hari minggu lalu. Dan selanjutnya adverb of manner atau were. Adverb of manner ini adalah digunakan untuk memberitahu kita bagaimana sesuatu terjadi. Catatannya, adverb of manner tidak dapat langsung diletakkan di antara kata kerja dan objek. Kata keterangan harus diletakkan sebelum kata kerja atau diakhiri klausa. Keterangan-keterangan cara yang umum hampir selalu diletakkan setelah kata kerja. Rumusnya adalah subject plus verb 2 plus manner atau li plus object. Subject plus manner atau li plus verb 2 plus object. Manner atau li plus subject plus verb 2 plus object. Contohnya, I drove my car quickly yesterday. Saya mengendarai mobil saya dengan cepat kemarin. She angrily slammed the door. Dia dengan marah membanting pintu. Slowly, my mother picked up the knife. Perlahan ibuku mengambil pisaunya. Adverb of degree digunakan untuk
untuk memberitahu kita tentang tingkatan atau intensitas sesuatu. Contohnya, too, very, enough, extremely. Contoh kalimatnya, you are walking too slowly. Kamu berjalan terlalu lambat. Too slowly yang menunjukkan adverb of degree. Adverb of certainty digunakan untuk menunjukkan seberapa yakin kita terhadap suatu tindakan atau kejadian. Adverb ini diletakkan sebelum kata kerja utama atau setelah to be. Contoh kalimatnya, I surely won't forget. Tentunya saya tidak akan lupa. Surely yang menunjukkan adverb of degree. Verb yaitu menunjukkan tindakan atau kejadian atau keadaan. Dalam bahasa Inggris, verb atau kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan dengan pola. Yang kedua, irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan dengan pola tertentu. Biasanya untuk verb 2 dan verb 3 biasanya ditambahi d atau ed. Rumusnya subject plus verb 2 plus object plus adjective. Contoh regular verb, Mr. Nani has taught English lesson yesterday. Bu Nani sudah mengajar bahasa Inggris kemarin. Untuk contoh irregular verb, I cooked fried rice last night. Saya memasak nasi goreng tadi malam. Untuk kata-kata irregular verb atau regular verb bisa kalian lihat di kamus bahasa Inggris bagian tengah ya. Words are phrases that express a strong emotion. It is short explanation, as an exclamation, interjection, and capable of standing by itself. Example: ha, oh, oops, yeah, wow, and is. Dialect interjection part of speech. Yusuf Hora, pass the exam. Wow, Luffy, wow, that's really good news. Great news. Preposition: so the negation hopes a non opponent to another word. Preposition of time. Number 1. H untuk waktu yang spesifik. Ordinary. Us plus to be, I am, are, is plus verb 1 plus ing plus u plus ed. Example: we are going to watch movie at night. Number 2. On, hari atau tanggal sama dengan tidak spesifik. Example: don't forget to come on my birthday. Number 3. In untuk penulisan bulan, abad, waktu, musim, dan periode yang lama atau panjang. Example: let's meet in the evening. Preposition of place. Number 1. At atau pada tempat. It pada tempat yang spesifik. Example: I live in Moscow, Manduro Street, number 12. Number 2.
on, permukaan horizontal atau vertikal. Example, there is a beautiful picture on the wall. Number 3, jika berada di ruang tertutup atau area yang luas. Example, I have some money in my pocket. Number 4, over. Number 5, under. Number 6, behind. Number 7, between. Number 8, in front of. Berlin, around. Number 10, fill. Number 11, near. Number 12, beside. Number 13, among. Preposition of direction, untuk menunjukkan sebuah arah. Example, I kick the ball into a box. Preposition of again, menunjukkan sebab yang terjadi di antara pelaku dan tindakan. Example, I am going to Tulungagung next week with my friend. A story was written by me. Preposition of instrument, atau menunjukkan sebab sesuatu terjadi dengan cara benda atau alat. Example, he was hit by a ball. I opened the door with the key. Verbal and nominal sentence. Kalimat dalam bahasa Inggris harus ada verb, kata kerja. Jika tidak ada kata kerja non verb, maka menggunakan to be. I am, I shall. Di sini saya akan fokus menjelaskan tentang kalimat verbal. Verbal sentence adalah kalimat yang berikutnya berupa kata kerja. Jadi kalimat verbal sentence di sini diiringi dengan kata kerja. Cirinya adanya aksi atau kegiatan aktivitas, misalnya atau example, walk, watch, sing, read, visit, drink, and eat. Ada 5 macam verbal sentence. Yang pertama, affirmative sentence atau kalimat positif. Yang kedua, negative sentence atau kalimat negatif. Yang ketiga, interrogative sentence atau kalimat tanya. Yang keempat, negatif interrogatif atau ingkar tanya. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan tentang negatif interrogatif. Yang kelima, imperative sentence atau kalimat penting yang biasanya digunakan positif, negatif, dan kalimat tanya. Rumus verbal sentence yang saya bahas adalah simple present tense, yang kalimat positif rumusnya subject positif I verb us atau s plus o object. Yang kalimat negatifnya kala penambahan s atau e, itu untuk yang subjeknya pakai sinem terus dan verb diakhiri dengan huruf SCH, dan O yang ditambahi dengan is. Sekarang kalimat negatif rumusnya subject plus don berasal dari kata do positif not yang disingkat menjadi do or vacation. Don plus verb one yang interrogatif merupakan kata tanya yang menjadi to be yang ditaruh depan. Kalau subjeknya do itu subjeknya Ayu Dewi, kalau does itu subjeknya Asian M. Kalau membuat kalimat rumusnya do or does plus subject plus verb one object, jadi subjeknya Ayu Dewi pakai do. Kalau I see him it itu pakai does, itu to-be-nya contohnya kalimat positif. I go to school, subjeknya terus diiringi dengan kata go
Sekarang yang negatif, I don't go to school. Kata don't itu karena subjeknya I, terus kata tanya. Do kalau negatif itu pasti ada not. Itu disingkat don't dari lain do not. Kalau interrogatif kalimat tanya yang itu dipakai do saja karena tanda tanya bukan don't lagi. Don't artinya tidak kan karena diiringi not artinya tidak. Sekarang tanda tanya pakai do saja. Do go to school. Do I go to school. Selanjutnya pakai to be. Do karena subjeknya I. Sekarang contohnya yang kedua kalimat positifnya Ryan drinks coffee. Ryan kan subjek, Ryan nama orang. Jadi kalau nama orang kata sifatnya itu menggunakan atau kata kerjanya menggunakan S perubahan plus. Kalau kalimat negatifnya Ryan don't drink coffee. I don't, interrogatifnya itu does aja. Does Ryan drink coffee? Kenapa to be harus does? Karena subjeknya nama orang, pakai nama orang selanjutnya. Adverb of frequency. Yang pertama I was, yang kedua usually, yang ketiga often, yang keempat sometimes. Yang pertama I was artinya selalu, yang kedua usually artinya biasanya, yang ketiga often artinya sering, yang keempat sometimes kadang-kadang. Adverb of time. Yang pertama every, yang kedua on, yang ketiga once, yang ketiga twice, yang ketiga 3 times. Nominal sentence yaitu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja atau non-verb, yang terdiri dari noun, adjective, pronoun, dan adverb. Nominal sentence dibagi menjadi 5. Yang pertama, simple present tense. Yang kedua, simple continuous tense. Yang ketiga, simple past tense. Yang keempat, present future tense. Yang kelima, present perfect tense. Di sini yang saya bahas hanya simple present tense saja. Nominal sentence ketika tidak ada kata kerjanya itu dikasih to be seperti are, is. Ketika subjeknya berupa I, to be-nya berupa am. Ketika subjeknya berupa you, we, they, subjeknya to be-nya berupa are. Ketika subjeknya berupa he, she, it, atau nama orang, itu to be-nya berupa is. Contohnya saja, yang pertama kalimat positif. Ada subjek, ada to be, ada adjective noun, ada adverb. Contoh, I am a teacher. Saya adalah guru. Atau she is a teacher. Dia perempuan adalah guru. Yang kedua, kalimat negatif. Yang rumusnya subjek plus to be plus noun plus adjective noun plus adverb. Contohnya, ketika kalimat positifnya berupa I am a teacher, jadi kalimat negatifnya I am not a teacher. Ketika kalimat positifnya berupa she is a teacher, kalimat negatifnya berupa she is not a teacher. Yang ketiga, kalimat tanya. Ini subjeknya setelah to be. Rumusnya to be plus subject plus adjective noun plus adverb. Contohnya, am I a teacher?
apakah saya seorang guru atau is she a teacher? Tuh. Yang keempat adalah kalimat perintah. Ini selalu diawali dengan be. Contohnya, be careful, hati-hatilah. Thank you for your attention. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan waktu Zoom ya. Dan kita bahas bersama dengan Bu Tani nantinya. Jika ada penjelasan dari kelompok kami yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.